Bab 2811, benar. Tetua Douglas, kalau kau tidak percaya, kita bisa minta Tuan Jensen mencobanya langsung. Kata Leon. Itu tidak perlu. Kami percaya padamu, Tuan Serigala. Kata Penatua Douglas dan yang lainnya buru-buru. Mateo tidak percaya pada kemampuan Leon dan bahkan mencoba menghentikan Leon untuk memperlakukan Penatua Douglas dengan paksa. Ini hampir menyakiti Leon dan Penatua Douglas. Kenyataan membuktikan bahwa Leon adalah seorang dokter yang terampil. Ia tidak hanya menyembuhkan Elderstedt. Setelah apa yang terjadi, dia tidak berani meragukan kata-kata Leon lagi. Selain itu, Penatua Douglas hendak memberikan ramuan kaisar sebagai hadiah, dan Leon adalah orang yang menolak dan bersikeras menukarnya dengan 2 pil pembersih. Tidak masuk akal bagi Leon untuk berbohong tentang efek pil pembersih, dan keluarga Douglas mengetahui hal ini. Baiklah, Penatua Douglas, karena kau percaya pada perkataanku, kau tidak akan menolak pil pembersih, kan? Leon tersenyum. Baiklah, Tuan Serigala, maafkan aku. Kau telah menyelamatkan hidupku dan ramuan kaisar adalah caraku untuk berterima kasih, jadi silakan ambil saja. Soal pil pembersih, harganya terlalu mahal dan kami tidak bisa menerimanya. Kata Penatua Douglas sambil berpikir dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia cukup terkesan dengan apa yang dapat dilakukan pil pembersih, dia sudah berusaha keras untuk membayar utangnya kepada Leon dan tidak mungkin dia hanya menerima pil alkimia yang berharga. Tidak apa-apa. Cuma 2 pil pembersih. Pil-pil itu tidak terlalu berarti bagiku. Aku masih punya beberapa, jadi 2 pil ini tidak terlalu berpengaruh. Minum saja. Leon tersenyum. Karena pil pembersih hanya dapat membantu seniman bela diri yang lebih muda, ada batasan tertentu. Leon dan orang-orang kepercayaannya meminum pil pembersih dan selusin pil pembersih yang tersisa tidak berguna baginya. Dia tidak menjualnya karena dia menyimpannya untuk diberikan kepada teman-temannya sebagai hadiah. Tapi, Penatua Douglas ragu-ragu. Dengan Penatua Douglas dan Jensen sebagai pilar Douglas, mereka akan berkembang pesat. Ini hanya membuktikan betapa pentingnya pil pembersih bagi keluarga Douglas. Bab 2812, baiklah kalau begitu. Tuan Wolf, terima kasih. Adler Douglas tidak lagi memaksa dan akhirnya menerima tawaran Leon. Dengan itu, Leon menukar 2 pil pembersih dengan ramuan kaisar. Leon orang yang luar biasa. Aku sudah meremehkannya. Tatapan penuh keraguan muncul di mata Candice saat ia mengamati wajah Leon. Karena kesalahpahaman sebelumnya, dia berasumsi bahwa Leon adalah pria yang tercela. Pada saat ini, dia menyadari betapa salahnya dia. Dia bukan saja tangguh, tetapi dia juga selalu rendah hati dan saleh. Setelah menyembuhkan Penatua Douglas, dia bersikeras menukar pil pembersih dengan ramuan kaisar. Kebajikan seperti itu sungguh mengagumkan dan langka, sehingga menjadikannya permata yang langka. Seketika, kesan yang ia rasakan terhadap Leon berubah tajam, dan penghinaan yang sebelumnya ia rasakan berubah menjadi kekaguman. Baiklah, Tuan Wolf, kami sudah cukup menyita waktu Anda. Silakan duduk. Tepat saat itu, Penatua Douglas mengganti topik pembicaraan. Meskipun sayang bahwa keluarga Douglas tidak dapat bermitra dengan Sinchen Group, mereka juga memperoleh sesuatu sebagai balasannya. Ia bermaksud mentraktir Leon dengan jamuan mewah sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Penatua Douglas, kalau begitu aku akan menerima tawaranmu. Leon tersenyum dan tidak menolak Penatua Douglas. Kelompok itu mengambil tempat duduk mereka dan setelah kesalahpahaman sebelumnya terselesaikan, suasananya menjadi hidup. Mereka semua saling bersulang dan bersenang-senang. Beberapa waktu kemudian, pesta itu berakhir. Melihat hari mulai larut, Leon mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Douglas dan kembali ke hotelnya. Sementara itu, di rumah besar keluarga Morrison, para tetua mulai kehilangan kesabaran dan semuanya tampak khawatir. Jika Hugo dan Rene gagal mengamankan kesepakatan pada akhirnya, keluarga Morrison akan menderita kerugian besar. Bab 2813, kita tidak tahu itu. Kakek, ayahku sudah bilang pada kalian semua bahwa Leon bukan orang baik. Dia serakah dan mengusulkan pembagian keuntungan yang sangat tidak menguntungkan. Berbahaya sekali bekerja dengan orang sekeji itu.
Kurasa Hugo akan kesulitan mencapai kesepakatan dengan Leon. Seorang pemuda menimpali dengan nada sarkastis. Dia tak lain adalah putra Jaiden, Georgi. Karena Jaiden hampir menghancurkan kesempatan untuk bekerja dengan Shinshin Group, Penatua Douglas sangat marah dan menghukumnya. Oleh karena itu, Georgi menyalahkan Leon atas terjadinya hal ini dan juga tidak senang pada Hugo. Jika memungkinkan, ia tidak ingin Hugo berhasil. Begitu aliansi terbentuk antara Morrisons dan Shinshin Group, Caleb dan para tetua pasti akan semakin mempercayai Hugo, dan posisi Jaiden akan terancam. Hal ini tidak akan menguntungkan dia dan ayahnya. Baiklah, mendengar ini, Caleb dan para tetua menjadi semakin khawatir. Saat itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Hugo dan Rene melangkah masuk. Hugo, Rene, kalian akhirnya kembali. Caleb dan para tetua gembira dan berdiri menyambut mereka berdua. Saat mereka mendekat, mereka melihat Hugo tampak kelelahan dan hati mereka pun hancur. Hugo, bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil mengamankan kemitraan dengan Shinshin Group? Tanya Caleb cemas. Para tetua pun menoleh ke Hugo dengan khawatir ia akan membawa kabar buruk. Georgi adalah satu-satunya yang menonton dengan penuh minat, berharap Hugo akan gagal. Namun, kenyataannya kejam dan apa yang dikatakan Hugo menghancurkan fantasinya. Apa? Georgia membeku. Hebat, Hugo, kau tidak mengecewakanku. Caleb tertawa lega. Bab 2814, ya. Hugo, apakah Tuan Wolf mengajukan syarat tambahan? Hati para tetua menjadi hancur saat mereka menoleh ke arah Hugo. Lagi pula, pembagian keuntungan yang diusulkan Leon terlalu tidak menguntungkan dan keluarga Morrison hampir tidak menerimanya. Jika Leon mencoba mengeksploitasi mereka lebih jauh demi keuntungan pribadi, situasinya akan menjadi kurang ideal. Tidak, Tuan Wolf tidak meminta apa-apa lagi. Dia memang meminta bantuan kita untuk mengakuisisi perusahaan kosmetik. Hugo menggelengkan kepala, lalu teringat tentang akuisisi perusahaan kosmetik. Apa? Aku tahu dia orang yang rakus dan licik. Kita sudah menghabiskan hampir 280 juta untuk mengakuisisi perusahaan farmasi untuknya. Sekarang, dia jadi sombong dan meminta kita menghabiskan ratusan juta lagi untuk perusahaan kosmetik lain. Dia benar-benar tahu cara menawar. Cibir Georgi. Dia tahu bahwa Morrisons dapat memperoleh keuntungan besar dari bekerja sama dengan Shinshin Group, tetapi pembagian laba yang diusulkan Leon terlalu tidak menguntungkan dan Morrisons hanya akan memperoleh sekitar 400 juta setiap tahun. Mereka sudah merugi hampir 280 juta dolar AS setelah mengakuisisi perusahaan farmasi tersebut. Namun, Leon tidak puas dan menuntut agar mereka mengeluarkan 100 juta dolar AS lagi untuk mengakuisisi perusahaan kosmetik untuknya. Ini melampaui keserakahan dan Leon mencoba mengambil keuntungan dari mereka. Ini merupakan penghinaan yang nyata terhadap keluarga Morrison. Keserakahan Leon kemungkinan akan membuat Caleb dan para tetua marah, jadi yang perlu dilakukan Georgi hanyalah mengobarkan api kemarahan itu. Kemudian, Caleb dan para tetua mungkin menyalahkan Hugo karena membuat keputusan sendiri dan menerima tuntutan yang tidak masuk akal tersebut. Dengan demikian Hugo tidak akan dihargai karena memperoleh kemitraan dengan Shinshin Group dan malah akan disalahkan. Itu berarti dia tidak akan mendapatkan kepercayaan Caleb dan para tetua, dia juga tidak akan mengancam kedudukan Jaiden dalam keluarga. Ekspresi para tetua pun menjadi gelap. Ini benar-benar keterlaluan. Bab 2815, Kakek, Leon kejam dan licik. Kita tidak bisa membiarkannya main-main dengan kita. Georgi senang karena orang lain tersinggung dan menambah panasnya api. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikannya, Hugo memotongnya. Georgi, sudah cukup. Tuan Serigala tidak seperti itu. Ia menoleh ke Caleb dan para tetua. Kakek, para tetua, kalian semua salah. Tuan Wolf murah hati dan baik hati. Ia tidak pernah berencana meminta bantuan AS untuk perusahaan kosmetik tanpa membayar. Termasuk perusahaan farmasi juga. Dia sudah membayar saya semua uang yang saya gunakan untuk mengakuisisi perusahaan farmasi itu. Jelas Hugo sebelum menceritakan bagaimana Leon menolak menerima perusahaan farmasi itu secara cuma-cuma. Hugo, maksudmu dia menolak hadiah itu?
Aku mengerti. Caleb dan yang lainnya pun menyadari hal itu. Mereka semua siap memberikan perusahaan farmasi itu kepada Leon secara cuma-cuma untuk mendapatkan kerja sama dengan Shinshin Group. Mereka bingung, Leon menolak dan membayar mereka kembali. Hal ini membuat mereka terkejut dan mereka langsung menyadari bahwa mereka salah paham terhadap Leon. Sepertinya kita semua terlalu dangkal, Caleb dan para tetua merasa malu. Karena Leon menolak menerima perusahaan farmasi itu secara cuma-cuma, ia tidak mungkin menuntut Morrisons untuk memberikan perusahaan kosmetik untuknya tanpa membayar mereka kembali. Kakek, masih ada lagi. Tuan Wolf berjanji akan meningkatkan porsi keuntungan kita menjadi 25% jika kita menemukan perusahaan kosmetik yang cocok, tambah Hugo. Apa, Hugo? Kau serius? Caleb dan para tetua tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Keuntungan pribadi akan selalu menjadi motivator terbesar. Benar, Hugo mengangguk. Itu luar biasa. Tuan Serigala sangat murah hati. Seketika mereka diliputi rasa gembira. Bab 2816 Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Berbeda dengan reaksi yang lain, Georgi terkejut dan hatinya mencelos. Dia mengira Leon adalah orang yang tamak dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan perpecahan antara Morrisons dan Shinshin Group, sehingga menghalangi Hugo untuk mencapai prestasi. Yang membuatnya bingung, segala sesuatunya ternyata sama sekali berbeda. Leon tidak hanya menolak tawaran perusahaan farmasi Morrisons, tetapi ia juga mengembalikan semua uang yang telah digunakan. Lebih dari itu, Leon bahkan mengusulkan untuk meningkatkan porsi keuntungan mereka menjadi 25%. Hal ini benar-benar membuat Georgi terkejut dan menghancurkan angan-angannya. Sepupu, kukira kau bilang Leon itu pria yang hina dan serakah. Ada lagi yang ingin kau katakan? Rene mengejek sambil menatap Georgi dengan jijik. Dia tahu bahwa Georgi dan Jaiden berada di pihak yang sama. Keduanya berulang kali berusaha merusak kemitraan antara Shinshin Group dan Morrisons terutama karena mereka ingin melemahkan Hugo. Jika Hugo tampil terlalu baik, ia akan menjadi ancaman bagi Jaiden. Oleh karena itu, dia selalu merasa ngeri dengan sifat dangkal mereka. Sekarang Georgi menggali kuburnya sendiri, dia mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Saya tidak yakin dengan situasinya dan sempat salah paham tentang Tuan Wolf. Karena dia cukup baik untuk menambah porsi keuntungan kami, itu idealnya. Georgi terdiam. Oleh karena itu, ia hanya bisa mencari-cari alasan atas tindakannya sebelumnya. Baiklah, Rene mengejek kata-katanya. Ini menunjukkan betapa cakapnya Hugo. Aku tahu. Jangan khawatir, kakek. Aku akan menyelesaikannya secepat mungkin, kata Hugo. Dengan itu, pertemuan berakhir dan semua orang pergi. Bab 2817 Keesokan paginya di Hotel Bintang 5, Leon bangun dan pergi ke perusahaan farmasi yang dibeli Hugo untuknya. Di sana, ia bertemu dengan Elliot, Harley, dan Mike. Elliot dan Mike adalah profesional yang diatur oleh Hugo dan akan membantu mengelola cabang tersebut. Harley adalah pramuniaga yang direkrut Leon sebagai wakil presiden cabang. Setelah cabang didirikan, Harley datang hari ini pagi-pagi sekali untuk melapor tugas. Bersama mereka bertiga, Leon melakukan tur ke dalam firma tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya, sebelum membuat pengaturan yang sesuai. Di sisi lain, Morrisons dan Shinshin Group secara resmi menjadi mitra dan Leon harus mulai memproduksi pil alkimia untuk dorongan penjualan. Dia tidak punya waktu untuk mengelola cabang, jadi dia menyerahkan semuanya kepada Elliot, Harley, dan Mike. Elliot dan Mike bertanggung jawab atas operasional dan manajemen, sementara Harley bertanggung jawab atas perekrutan dan sumber daya manusia. Ketiganya memiliki tugasnya masing-masing dan ini akan memastikan cabang tersebut akan segera berdiri dan berjalan. Setelah semuanya siap, Leon meninggalkan kantor dan pergi ke rumah besar keluarga Morrison. Di rumah besar keluarga Morrison, Leon tiba dan mendapati Rene di ruang tamu. Ini dia, Leon. Rene tersenyum dan menyambutnya. Rene, di mana Tuan Hugo? Aku tidak melihatnya. Leon bingung karena Hugo tidak ada di manapun. Begini, kakakku berangkat pagi-pagi sekali dengan harapan bisa mendapatkan perusahaan kosmetik untukmu secepatnya.
Dia menyuruhku untuk tinggal dan membantu apapun yang berkaitan dengan kemitraan kita dengan Shinshin Group, jelas Rene. Ketika Leon setuju bekerja dengan Morrisons, ia menjelaskan bahwa semua hal terkait kolaborasi harus dipantau oleh Rene atau Hugo. Yang lain tidak diizinkan ikut campur dan karena Hugo sibuk mencari perusahaan kosmetik, dia meninggalkan Rene untuk berbagi. Aku mengerti. Leon pun tersadar. Karena itu, Leon tidak terlalu memikirkannya. Leon, semua herba yang dikumpulkan kakakku ada di gudang kami. Semuanya sudah siap. Kapan kamu akan mulai membuat pilnya? Tanya Rene. Leon mengangguk. Bab 2818 di puncak gunung di belakang halaman belakang rumah besar keluarga Morrison, Leon tiba sendirian dan mengamati hutan di sekitarnya. Setelah menemukan tempat yang cocok, ia meletakkan 19 lempengan batu giok yang dibelinya dan mendirikan lingkaran konvergensi energi. Ia bermaksud melakukan apa yang dilakukannya di wilayah selatan dan menarik energi spiritual dari gunung ke halaman belakang. Dengan cara itu, ia dapat memproduksi pil di halaman, yang jauh lebih nyaman daripada melakukannya di atas gunung. Setelah lingkarannya siap, Leon kembali ke halaman belakang. Sementara itu, Rene memerintahkan para penjaga untuk menurunkan ramuan herbal dan menyiapkan peralatan seperti pot alkimia. Karena Leon membutuhkan lingkungan yang tenang, dia kemudian memerintahkan para penjaga untuk pergi sementara dia tetap tinggal untuk membantu. Tak lama kemudian, hanya mereka berdua yang tersisa dan semuanya beres. Leon mengeluarkan semua tanaman herbal yang diperolehnya selama beberapa hari terakhir, termasuk buah pelangi, tanaman herbal kaisar, dan tanaman herbal yang diperolehnya dari buket bisnis. Dengan ramuan kaisar, ia bermaksud membuat buah pelangi menjadi pil untuk meningkatkan kekuatannya. Karena buah pelangi merupakan ramuan yang sangat langka, akan cukup sulit untuk membuatnya menjadi pil. Untuk memaksimalkan efeknya, ia harus berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, ia mengeluarkan mutiara spiritual untuk memberinya energi spiritual tak terbatas yang dapat membantu proses tersebut. Dia mengaktifkan mutiara spiritual dan mutiara itu melayang ke udara, memancarkan energi sejati dan energi spiritual yang kuat yang mengelilingi dia dan Rene. Leon, mutiara apa ini? Rene terguncang oleh energi kuat yang berasal dari ramuan spiritual. Dia menatap wajah Leon, diliputi emosi. Seseorang bahkan dapat menggambarkannya sebagai harta karun yang hanya ada satu di antara sejuta. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Leon. Bab 2819, baiklah. Rene, ayo kita mulai membuat pilnya. Bantu aku, Leon mengganti topik, tidak menyadari emosi yang sedang dirasakannya. Rene tersadar, menahan emosinya yang meluap-luap dan berkata, tentu. Leon berjalan ke panci dan menyalakan api, sebelum melemparkan buah pelangi dan ramuan kaisar ke dalamnya untuk memulai prosesnya. Ia menyalakan energinya. Sambil menyerap energi dari mutiara spiritual, ia menyalurkan energi spiritualnya ke dalam pot untuk meleburkan herba-herba tersebut. Waktu terus berjalan dan setelah beberapa saat, ia memberi isyarat kepada Rene untuk melemparkan 2 tanaman herbal yang telah tumbuh selama 300 tahun bersama tanaman herbal berharga lainnya ke dalam pot. Dia kemudian mengendalikan ramuan tersebut dengan energi spiritualnya dan menggabungkannya menjadi pil. Waktu berlalu dan tiba-tiba panci itu mulai bergetar ketika seberkas cahaya melesat keluar darinya. Pemandangan yang luar biasa itu membuat Rene takjub. Selesai. Leon menghela napas dan menarik energi spiritualnya. Dengan penuh harap, dia berjalan mendekat dan membuka panci itu. Di dalamnya, 8 pil berwarna pelangi mengeluarkan aroma yang menenangkan. Leon, apa ini? Energinya sungguh luar biasa. Rene mendekat dan merasa berenergi hanya dengan mencium aroma pil itu. Saat Jackson sedang merangkai bunga, Leon memberinya pil Motherwort untuk membuktikan keefektifan pil alkimia tersebut. Energi sesungguhnya dalam pil Motherwort murni dan kuat, yang membantu. Namun, pil berwarna pelangi bahkan memiliki energi yang lebih kuat daripada pil Motherwort. Peristiwa ini begitu surrealis hingga dia terkejut sekaligus bingung. Dia mendengar semua itu dan tidak dapat memahami bagaimana Leon bisa mendapatkan ramuan surgawi itu. Selain itu, ia memperoleh buah pelangi, bukan bunga pelangi.
Bab 2820, aku mengerti. Rene akhirnya mengerti bagaimana Leon bisa memiliki ramuan surgawi. Tidak mengherankan bahwa pil baru yang diproduksinya memiliki kekuatan lebih besar daripada pil Motherwort. Ternyata pil pelangi terbuat dari buah pelangi. Leon, bisakah kau menjual satu pil pelangi kepadaku? Aku ingin tahu cara kerjanya, tanyanya penuh harap. Dia masih ingat bagaimana Leon membawanya ke tahap kaisar awal dengan pil Motherwort. Karena kekuatan dalam pil pelangi jauh lebih kuat dibandingkan dengan pil pelangi yang lebih tinggi. Leon tidak menyangka Rene akan meminta pil pelangi dan ragu-ragu. Buah pelangi sangat langka dan dengan kombinasinya dengan ramuan kaisar dan banyak ramuan berharga lainnya, ia hanya berhasil menghasilkan 8 pil pelangi. Ini hanya membuktikan betapa berharganya pil pelangi. Dia tidak mungkin menjualnya karena dia harus menyimpannya untuk orang-orang yang penting baginya, seperti Iris dan yang lainnya. Tidak akan banyak yang tersisa setelah dia dan orang kepercayaannya meminum pil pelangi, jadi bahkan bawahannya seperti Mason, Spencer, dan yang lainnya tidak akan mendapatkannya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki sisa barang untuk dijual kepada Rene. Kalau itu menyusahkanmu, lupakan saja. Melihat ekspresi gelisah di wajahnya, dia merasa kecewa. Namun, dia tahu bahwa pil pelangi tidak banyak dan nilainya tidak dapat dinilai dengan uang saja. Wajar jika Leon tidak ingin menjualnya dan dia bisa mengerti. Rene, maaf, tapi aku butuh ini dan tidak bisa menjualnya padamu. Tapi, aku masih punya beberapa pil pembersih. Aku bisa memberimu dan adikmu 2 pil pembersih sebagai hadiah, kata Leon sambil berpikir. Dia lalu mengambil botol dan menyerahkan 2 pil pembersih kepada Rene. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia mendapat kesan yang baik tentang Hugo dan Rene. Rene pertama-tama membawanya ke acara buket bunga yang diselenggarakan oleh Jackson dan membantunya di saat-saat sulit berkali-kali. Itu adalah hal terbaik yang dapat dilakukannya. Itu adalah sesuatu yang selalu disesalinya dan dia menceritakannya kepada Rene setelahnya.